Sabar ada batasnya juga betul, Pak. Karena sabar itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Ana sing sabare mung nek pas wareg sabar. Ngelih sithik ora sabar. Sebuah pendapat dari seorang ulama namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Manusia itu bisa diangkat derajatnya tinggi oleh Allah dengan 4 hal. 4 hal inilah yang akan mengangkat derajat kita dan kita upayakan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa. Untuk yang pertama sabar, yang kedua sederhana, yang ketiga murah hati, yang keempat akhlak yang baik. Menurut jenengan sing paling mudah yang mana dulu? Yang pertama sabar. Kalau orang itu semakin sabar akan semakin tinggi derajatnya. Ada ayatnya, mari kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, kemudian wasobiru, dan tetap bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya, benar. Sabar itu ada batasnya juga, benar. Sekarang kita bahas yang pertama, sabar itu tidak ada batasnya. Karena tadi sabar itu nggak ada batasnya, Bu. Kamu harus bersabar terus, wareg, sabar, ngelih ya, sabar. Ada orang itu nggak sabar, alasannya aku ngelih, aku kesel, aku kesusui. Jadi banyak orang itu pinter cari alasan untuk tidak sabar. Sabar itu kalau nggak ada batasnya, betul, Pak. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan sesungguhnya Allah memberikan balasan yang tiada terbatas bagi orang yang bersabar. Berarti sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada yang mengatakan sabar ada batasnya juga betul, Pak. Karena sabar itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Ana sing sabare mung nek pas wareg sabar. Ngelih sithik ora sabar. Berarti sabar itu berlapis-lapis, Pak. Sabar itu ada batasannya, yaitu apa? Sabar tingkat di atasnya. Biar sabar nek ngadepi nek poso sabar nek nggon masalah makan minum, tapi nggon syahwat lainnya belum sabar. Ada orang bersabar ketika ranggo AC, tapi ketika nggak ada uang marah. Jadi sabar itu batasannya adalah sabar di atasnya. Jadi seperti anak itu sekolah ada grade-grade-nya. Jangan tuh sampai sabar dia, oh sabar gon masalah mangan, oke. Berarti ada batasannya, yaitu sabar di atasnya, sabar terhadap nafsu yang lain, terhadap uang, terhadap jabatan, terhadap godaan yang lain. Itu artinya semuanya benar tergantung bagaimana kita mengartikan. Kalau kita mengartikan bahwa sabar kita harus meningkat, berarti ada batasannya. Kalau sabar itu terus-menerus, berarti sabar itu nggak ada batasannya. Kalau kita sabar, orang itu akan semakin nilainya tinggi di hadapan Allah. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah bersabar dan tetap bersiaga. Dalam keadaan darurat kita juga harus siaga tapi sabar, Pak. Bukan ini di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi takwa itu salah satu modalnya adalah sabar. Tidak ada ketakwaan bagi orang yang tidak pernah bersabar.
bersabar. Seorang istri kalau pengen derajatnya tinggi, bersabar. Bahkan seorang yang dianggap hina oleh siapapun, kalau dia mampu bersabar, nilainya tinggi di hadapan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ini sabar dikaitkan dengan sholat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. 153 Al-Baqarah. Kulorin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu minta tolong pada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Sholat itu merupakan latihan dan pelengkap orang bersabar. Jangan mengatakan orang bersabar kalau dia nggak mau sholat. Jadi orang sholat itu melatihkan sabar, Bu. Esu-esu kudune turu, enak, adem, kudune kemulan, kon sholat. Sebelum subuh itu waktu paling enak-enaknya untuk tidur. Tapi kita ternyata diberi kenikmatan yang lebih dari itu. As-sholatu khairum minan naum. Memilih untuk sholat di waktu itu adalah pilihan yang lebih baik daripada memilih untuk tidur. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu berserta, selalu menemani orang-orang yang bersabar. Oke, sholat sabar itu. Kalau jenengan sholat, insya Allah akan dilatihkan oleh Allah sabar. Yang kedua yaitu kesederhanaan. Ada sebuah hadis Rasulullah pernah ngendika seperti ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi qattu wala lahmin illa ala dhafafin. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kekenyangan karena makan daging kecuali ketika sedang menjamu tamu. Beliau makan sampai kenyang. Jadi ini maksudnya biar tamu niku ora wigah-wigih itu yo, tuan rumah itu kalau jenengan nyuguh itu yo jenengan makan, Bu. Sebagai tuan rumah itu orang ketok ngirit gitu loh, nek pas pundak bisa kan biasanya orang itu kan lihat tuan rumahnya, wah tuan rumahnya disidik kok aku jiko akeh itu. Jadi kalau sedang bertamu Rasulullah itu makan kenyang. Jadi Rasulullah itu makan kenyang kalau sedang menemani tamu. Betapa sederhananya Rasulullah. Sampai Rasulullah pernah doa seperti ini. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quta. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad berupa rizki makanan yang secukupnya. Jadi kita itu kalau makan sudah harus kata-kata cukup. Bukan berlebih-lebihan atau aku belum tahu tengklengannya dicoba. Ono kepal gendongannya dicoba. Enggak seperti itu, Bu. Kita dalam makan itu juga sederhana, dalam pakaian juga kita sederhana. Sederhana dalam makan, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam banyak. Apa orang itu beli apa yang dia butuhkan, bukan yang dia pengen. Itu sederhana. Kalau kita emang butuh ya pakai, Bu. Oke. Yang ketiga yang akan menjadikan diri kita semakin harganya mahal adalah kemurahan hati atau suka memberi. Nek cara Jawane nyah nyoh. Biak biu apa deh, Bu? Langlung, apa lagi? Nama malih, Bu? Nyah nyoh. Biak biu. Langlung, apa lagi, Bu? Piar piur. Lawane niku bakhil. Nek cara Jawane napa, Bu? Cetil.
Awale jedidil, awale jenengane welek kabeh kok. Orang itu kalau misalnya ya, orang itu pakai pakaian bagus gitu, mobilnya bagus, pakai skincare yang mahal, pakai jilbab yang mahal, tapi begitu makan bareng orang bayari kira-kira mangun betul niku Bu. Pakaiannya sih bagus, kendaraannya bagus, begitu jajan bareng meneng bae. Ra ngetokke amplop. Iki ya wis mikir iki keteke pakaiannya apik ini kok etung. Jadi kalau ketika kita mungkin pakaiannya biasa ya, tapi begitu mau bayar mawon. Nah itu dia orang tidak akan melihat pakaiannya, jadi memang dia orang yang lomo. Jadi kalau kita pengen derajatnya tinggi itu kita lomo, tapi lomanya karena Allah Bu, bukan karena pencitraan. Memberi itu tidak harus yang mahal. Memberi itu sesuai dengan kebutuhan yang diberi, yang ditolong Pak. Saya nonton dari sini, dari gerbang ini Nurul Falah, ngulon, diambil ke Pak Giran. Itu saya kan wis awan-awan, ngelak banget. Kemudian saya disuguh segelas air putih. Wah, itu saya seneng banget, alhamdulillah. Nyambung nyawa kula, Pak. Jadi, segelas air putih ini sudah dianggap nyambung nyawa. Dalam surat Sabah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo Bu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Artinya, apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah. Dan Allah menggantinya tidak hanya sama. Jadi kalau kita berinfak 10.000, Allah menggantinya kepada kita nilainya lebih dari 10.000. Apapun yang kita infakkan tuh Allah akan mengganti Pak. Saya yakin lah, itu makanya pentingnya kita beribadah itu karena Allah akan mengganti Pak. Kalau kita berbuat baik gak karena Allah, siapa yang mau jamin Pak? Harta kita habis, siapa yang jamin? Harta kita nanti berkekurangan, siapa yang jamin? Kalau kita kan sudah punya yakin, wa wajadaka ailau fa'aghna. Kalau kamu kekurangan, maka Allah yang akan menjamin kecukupannya. Yang terakhir, yang menjadikan harga diri kita di hadapan Allah meningkat adalah akhlak yang baik. Akhlak itu sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan ajak. Tidak hanya sekali, dua kali. Ibu-ibu dikatakan dermawan, infak berkali-kali. Orang dikatakan orang yang soleh, orang yang akhlaknya baik, itu kalau berbuat baik berkali-kali. Tidak hanya nyok-nyok. Nek boso madusarinya kan nyok-nyok, sok-sok, ngot-ngotan, apalagi Bu, nyok, datnyeng, sometimes, incidental, in English is incidental, sometimes, kadangkala, anytime. Atau jadi kalau kita itu menjadi orang yang baik, itu akhlak itu udah sebuah kebiasaan dan itu akan diulang berkali-kali. Allah memberikan besok di surga rumah yang paling tinggi tempatnya bagi yang akhlaknya baik. Besok ada rumah di tepi surga, rumah di tengah surga, dan rumah di atas surga yang paling tinggi. Kita akan baca hadisnya. Ana zaimun bibaitin fi robadil jannah liman tarokal miro'a wa ingkana muhikon. Aku menjamin akan diberikan rumah di surga di pinggiran bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Kemudian wabi baitin fi wasatil jannah liman tarokal kadhiba wa ingkana mazihan, dan akan dibangunkan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong. Walaupun itu pun bercanda nggak boleh Pak. Nek istilah anak-anak sekarang apa? Ngeprank ya Bu ya. Kalau orang itu meninggalkan kebohongan, maka dia akan diberi kapling rumah di tengah surga. Yang terakhir ini Bu, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana hulukahu. Allah akan memberikan rumah
di surga yang paling atas bagi orang yang selalu memperbaiki akhlaknya. Akhlak itu dari hati, mulut, perbuatan. Hati kita mengatakan yang benar, mulut kita yang mengatakan yang benar. Kalau mulut mengatakan benar, hatinya berkata dusta, itu namanya apa, Bu? Munafik. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di hati, itu kan? Itu orang yang munafik. Jikalau kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya. Akhlak yang baik itu akan diberikan oleh Allah di dunia derajatnya tinggi, di akhirat akan diberikan rumah yang paling megah di surga yang paling tinggi. Kita ulang, Allah akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat dengan 4 syarat. Satu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Insya Allah semuanya lulus dengan cum laude. Besok minggu depan kita akan wisuda bersama. Dan lulus cum laude yang paling tinggi adalah nanti ketika kita bertemu langsung dengan Allah. Jangan lupa 4 hal ini dibawa: kesabaran, kesederhanaan, kemurahan, dan akhlak yang baik. Inilah yang akan menjadi bekal kita nanti untuk bisa bertemu dengan Allah dan akan mendapat wisuda cum laude sebagai orang yang paling bertakwa. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.